Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Eka Nur Hasanah dengan NIM 222121127 dari kelas 2D Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ijma di dalam mata kuliah pengantar usul fikih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertama pengertian ijma, yang kedua dasar hukum ijma, yang ketiga rukun-rukun ijma, yang keempat kehujahan ijma, yang kelima macam-macam ijma, yang keenam contoh ijma. Yang pertama, pengertian ijma. Ijma menurut bahasa Arab berarti kesepakatan atau sependapat tentang sesuatu hal. Seperti perkataan seseorang, ajma'al qaumu ala kada. Kaum itu telah sepakat atau sependapat tentang yang demikian itu. Menurut Saifuddin al-Amidi secara istilah yaitu ijma ialah kesepakatan mujtahid umat Islam tentang hukum syara pada suatu masa tertentu dari suatu peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah wafat. Yang kedua, dasar hukum ijma. Dasar hukum ijma berupa Al-Quran, Al-Hadis, dan akal pikiran. Yang pertama, Quran Surat An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan ulil amri di antara kamu. Perkataan ulil amri yang terdapat pada ayat di atas berarti hal keadaan atau urusan yang bersifat umum, meliputi urusan dunia dan urusan agama. Ulil amri dalam urusan dunia ialah raja atau pemimpin kepala negara atau penguasa, sedangkan ulil amri dalam urusan agama ialah para mujtahid. Dari ayat di atas dipahami bahwa jika para ulil amri itu telah sepakat tentang sesuatu ketentuan atau hukum dari suatu peristiwa, maka kesepakatan itu hendaklah dilaksanakan dan dipatuhi oleh kaum muslimin. Yang kedua, Quran Surat Ali Imran ayat 103. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ayat ini memerintahkan kaum muslimin bersatu padu, jangan sekali-kali bercerai-berai. Termasuk dalam pengertian bersatu itu ialah berijma atau bersepakat, dan dilarang bercerai-berai, yaitu dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh para mujtahid. Yang ketiga, Quran Surat An-Nisa ayat 115. Dan barang siapa menentang Rasulullah setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman, kami biarkan ia berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Pada ayat ini terdapat perkataan sabilil mukmina yang berarti jalan orang-orang yang beriman. Jalan yang disepakati orang-orang beriman dapat diartikan dengan ijma, sehingga maksud ayat ini ialah barang siapa yang tidak mengikuti ijma dan para mujtahid, mereka akan tersesat dan masuk ke dalam neraka. Yang kedua, dari Al-Hadis, bila para mujtahid telah melakukan ijma tentang hukum syara dari suatu peristiwa atau kejadian, maka ijma itu hendaklah diikuti, karena mereka tidak mungkin melakukan kesepakatan untuk melakukan kesalahan, apalagi kemaksiatan dan dusta, sebagaimana sabda Rasulullah, umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Yang ketiga, akal pikiran. Setiap mujtahid ijtihad harus mengikuti prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, batasan-batasan ijtihad, dan hukum-hukum yang ditetapkan, dan menggunakan nas agar hasil ijtihad yang mereka lakukan tidak akan menyimpang atau bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Dan ketika mujtahid mampu bertindak sesuai dengan ketentuan di atas, maka pendapatnya bisa diamalkan. Tentunya hasil pendapat banyak mujtahid tentang hukum suatu peristiwa lebih utama diamalkan. Yang ketiga, rukun-rukun ijma.
Dari definisi dan dasar hukum ijma di atas, maka ulama usul fiqh menetapkan rukun-rukun ijma sebagai berikut. Yang pertama, harus ada beberapa orang mujtahid dikala terjadinya suatu peristiwa, dan para mujtahid itulah yang melakukan kesepakatan dalam menetapkan hukum peristiwa itu. Seandainya tidak ada beberapa orang mujtahid di waktu terjadinya suatu peristiwa, tentulah tidak akan terjadi ijma, karena ijma itu harus dilakukan oleh beberapa orang. Yang kedua, yang melakukan kesepakatan itu hendaklah seluruh mujtahid yang ada dalam dunia Islam. Jika kesepakatan itu hanya dilakukan oleh para mujtahid yang ada pada suatu negara saja, maka kesepakatan yang demikian belum dapat dikatakan suatu ijma. Yang ketiga, kesepakatan itu hendaklah merupakan kesepakatan yang bulat dari seluruh mujtahid. Seandainya terjadi suatu kesepakatan yang tidak bulat dari seluruh mujtahid yang ada, maka keputusan yang demikian belum sampai kepada taraf ijma yang sedemikian sebelum dapat dijadikan sebagai hujah syariah. Yang keempat, kesepakatan itu harus dinyatakan secara tegas oleh setiap mujtahid bahwa ia sependapat dengan mujtahid-mujtahid lainnya tentang hukum syara dari suatu peristiwa yang terjadi pada masa itu. Jangan sekali-kali tersirat dalam kesepakatan unsur paksaan atau para mujtahid dihadapkan kepada suatu keadaan sehingga ia harus menerima suatu keputusan. Kesepakatan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dengan pernyataan lisan, dengan perbuatan, atau dengan suatu sikap yang menyatakan bahwa ia setuju atas keputusan hukum yang telah disetujui oleh para mujtahid yang lainnya. Tentu saja keputusan yang terbaik ialah keputusan sebagai hasil suatu musyawarah yang dilakukan mujtahid. Yang keempat, kehujahan ijma. Ijma sebagai salah satu dalil di antara dalil-dalil syarak yang lain ditunjukkan oleh berbagai alasan. Di antaranya firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Lafaz al-amri pada ayat ini mengandung dua pengertian, yakni al-amr berhubungan dengan agama dan al-amr berhubungan dengan dunia. Ulil amri yang bersifat agama itu adalah para mujtahid dan para ahli fatwa. Ulil amri yang bersifat duniawi adalah para kepala negara. Apabila telah sepakat ulil amri atau para mujtahid tentang suatu hukum, wajib mengikuti dan melaksanakannya. Yang kelima, macam-macam ijma. Diterangkan bahwa ijma itu dapat ditinjau dari beberapa segi dan tiap segi terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, ditinjau dari segi cara terjadinya, maka ijma terdiri dari atas. Yang pertama, ijma bayani, yaitu para mujtahid menyatakan pendapatnya dengan jelas dan tegas, baik berupa ucapan atau tulisan. Ijma bayani disebut juga ijma syarih, ijma qauli, atau ijma hakiki. Yang kedua, ijma sukuti, yaitu para mujtahid seluruh atau sebagian mereka tidak menyatakan pendapat dengan jelas dan tegas, tetapi mereka berdiam diri saja atau tidak memberikan reaksi terhadap suatu ketentuan hukum yang telah dikemukakan mujtahid lain yang hidup di masanya. Ijma tersebut disebut juga ijma iktibar. Yang kedua, ditinjau dari segi yakin atau tidaknya terjadi suatu ijma. Yang pertama, ijma qat'i, yaitu hukum yang dihasilkan ijma itu adalah qat'i, diyakini benar terjadinya, tidak ada kemungkinan lain bahwa hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berbeda dengan hasil ijma yang dilakukan pada waktu yang lain. Yang kedua, ijma dhani, yaitu hukum yang dihasilkan ijma itu dhani masih ada kemungkinan lain bahwa hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berbeda dengan hasil ijtihad orang lain atau dengan hasil ijma yang dilakukan pada waktu yang lain. Yang ketiga, terdapat pula beberapa macam ijma yang dihubungkan dengan masa terjadinya, tempat terjadinya, atau orang-orang yang melaksanakannya. Ijma itu yaitu
Yang pertama, ijma sahabat, yaitu ijma yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Yang kedua, ijma khulafa ar-rasyidin, yaitu ijma yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Tentu saja hal ini hanya dapat dilakukan pada masa keempat orang itu hidup, yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, ijma tersebut tidak dapat dilakukan kembali. Yang ketiga, ijma ahli Madinah, yaitu ijma yang dilakukan oleh ulama-ulama Madinah. Ijma ahli Madinah merupakan salah satu sumber hukum Islam menurut mazhab Maliki, tetapi mazhab Syafi'i tidak mengakui sebagai salah satu sumber hukum Islam. Yang keempat, ijma ulama Kufah, yaitu ijma yang dilakukan oleh ulama-ulama Kufah. Mazhab Hanafi menjadikan ulama-ulama Kufah sebagai salah satu sumber hukum Islam. Berikut contoh-contoh ijma. Sekian, jika ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.